Penyiksaan pun dimulai kepada Sylvia dan Jenny. Gertrude sering sekali memukul mereka menggunakan ikat pinggang, menuduh Sylvia mencuri uangnya lalu membakar ujung jarinya. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan membawakan satu kasus tragis. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Kasus tragis Sylvia Likens pada tahun 1965, seorang remaja berumur 16 tahun yang harus meregang nyawa karena disiksa secara fisik dan emosional oleh pengasuh dan juga anak dari pengasuhnya selama berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan hasrat kesenangan. Lalu bagaimana kelanjutan dari cerita kali ini? Langsung aja kita masuk ke ceritanya guys. Sylvia Mary Likens lahir pada tanggal 3 Januari 1949 di Lebanon, Indiana, Amerika Serikat. Dia adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. 2 diantaranya adalah kembar fraternal. Orang tuanya yang bernama Lester Likens dan Betty Frances bekerja di sebuah karnaval sirkus. Sylvia dan saudaranya sering sekali berpindah-pindah rumah karena tuntutan dari pekerjaan kedua orang tua mereka. Bahkan selama 16 tahun hidupnya, Sylvia sudah tinggal di 14 tempat yang berbeda-beda. Orang tuanya sering menitipkan mereka kepada nenek atau kerabat ketika sirkus sedang mengadakan tur keliling. Pada tahun 1965, ibu Sylvia yang bernama Betty Frances dipenjara karena mencuri di sebuah toko baju. Agar bisa kembali bekerja, akhirnya sang ayah menitipkan Sylvia dan kakaknya yang bernama Jenny kepada salah satu kerabatnya yang bernama Gertrude Benisweski. Sementara anaknya yang lain dititipkan kepada kakek dan nenek mereka. Ayah Sylvia menggaji Gertrude seminggu $20 untuk mengasuh kedua putrinya. $20 kalau dirupiahkan sekitar 318.000. Pada zaman dulu 300.000 pada tahun 1965 itu gede banget guys. Gertrude sendiri memiliki kondisi ekonomi yang cukup memprihatinkan. Dia adalah orang tua tunggal dan memiliki 7 orang anak. Gertrude juga nampaknya depresi akibat pernikahannya yang selalu gagal berkali-kali. Selama 2 minggu pertama, Sylvia dan Jenny tinggal di rumah Gertrude. Mereka masih diperlakukan cukup baik guys. Meskipun putri tertua Gertrude yang bernama Paula yang berumur 17 tahun sering mencari masalah dan mengajak Sylvia bertengkar. Hingga minggu berikutnya, ayah Sylvia telat membayar gaji Gertrude. Gertrude ini kesel banget sama ayahnya Sylvia guys, karena gaji dia selama berminggu-minggu ini nggak dibayar. Terus karena dia kesel, akhirnya dia ngomong gini sama si Jenny sama Sylvie, "Aku merawat kalian berdua tanpa imbalan apapun, bitch." Dia kemudian mencakar lengan Sylvia, menyeretnya ke sebuah ruangan dan menguncinya. Sementara Jenny hanya bisa terduduk di depan pintu. Tidak lama setelah dimasukkan ke dalam ruangan, kemudian dia mendengar teriakan dari Sylvia. Penyiksaan pun dimulai kepada Sylvia dan Jenny. Gertrude sering sekali memukul mereka menggunakan ikat pinggang, menuduh Sylvia mencuri uangnya lalu membakar ujung jarinya. Dan yang paling parah adalah Gertrude pernah menyuruh Sylvia untuk memakan muntahnya sendiri. Gertrude juga mempersilahkan anak-anaknya untuk menyiksa keduanya, namun nampaknya mereka lebih tertarik untuk menyiksa Sylvia. Penyiksaan terhadap Sylvia pun semakin menjadi-jadi. Anak-anak Gertrude sering menggunakan Sylvia sebagai objek latihan bela diri dengan membantingnya ke lantai. Bukan hanya itu, mereka menggunakan tubuhnya sebagai asbak dan menggosok garam ke luka-lukanya guys. Bahkan putra Gertrude yang bernama John Jr. senang memaksa gadis malang itu untuk menjilat popok adik bungsunya. Gila loh, ibu sama anak punya penyakit mental kayaknya ini guys. Hingga pada akhirnya mereka mengunci Sylvia di dalam ruangan bawah tanah tanpa makan dan minum. Tidak berakhir sampai di situ, Gertrude mulai menyebarkan fitnah untuk membuat emosi anak-anaknya memuncak. Gertrude mengatakan kepada anak-anaknya jika Sylvia adalah seorang pelacur dan dia menyuruh putrinya yang berusia 11 tahun yang bernama Mary untuk melakukan sesuatu kepada Sylvia. Mary pun mengajak beberapa anak-anak tetangga untuk memukuli Sylvia. Setelah itu, Mary dan satu orang anak bernama Ricky Hoops mengukir sebuah kata-kata di perut Sylvia menggunakan jarum panas. Dan kalian tahu tulisan apa yang ada di perutnya Sylvia? Mereka menuliskan kata-kata, "Saya seorang pelacur dan saya bangga akan itu."
Wah, iblis semuanya sih ini. Tetangga di sekitar rumah Gertrude diduga mengetahui jika Sylvia telah dianiaya. Mereka beberapa kali memergoki Paula memukuli Sylvia di halaman rumahnya. Namun mereka tidak melaporkan penganiayaan itu karena takut akan keselamatan diri mereka sendiri, begitupun dengan Jenny. Pada tanggal 26 Oktober 1965, setelah mengalami siksaan selama 3 bulan, Sylvia akhirnya meninggal karena pendarahan di otak, syok, dan kekurangan gizi. Pendarahan di otaknya diakibatkan karena sebuah tendangan di bagian kepala ketika dia mencoba untuk kabur. Ketika polisi datang, Gertrude tetap mencoba untuk mengarang cerita palsu. Dia mengatakan jika Sylvia pergi bersama beberapa anak laki-laki. Namun Jenny segera mendekati seorang polisi dan berbisik kepadanya, "Keluarkan aku dari sini, maka aku akan ceritakan semuanya." Atas kesaksian dari Jenny, polisi akhirnya menangkap Gertrude, 3 anaknya, dan 2 anak tetangga atas pembunuhan. 5 tetangga lain juga ditangkap karena melakukan penyiksaan terhadap orang lain. Mereka divonis 2 tahun 21 bulan penjara, sementara Gertrude divonis penjara seumur hidup. Namun, pada tanggal 4 Desember 1985, Gertrude dibebaskan secara bersyarat karena berkelakuan baik. Pembebasannya itu sempat mendapatkan protes dari warga setempat dan keluarga Sylvia. Pada tanggal 16 Juni 1990, 5 tahun setelah bebas, Gertrude meninggal karena kanker paru-paru yang dideritanya. Selama 5 tahun dia bisa bebas dari hukuman manusia, hukuman penjara gitu ya guys. Tapi setelah 5 tahun dia divonis sakit, dia akan mendapatkan karma paling tepat, yaitu karma dari Tuhan. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan tombol loncengnya, jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching, see you next video. Bye bye.